warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi mengenai bagaimana cara membangun usaha nasi goreng dan mie goreng. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan, menjelaskan langkah demi langkah bagaimana cara membuat mie goreng nyelekit. Kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk pembuatan mie goreng, ya, bumbu dasar atau utamanya di sini kita gunakan yaitu gula, ya, gula. Kemudian di sini kita gunakan merica. Ya, tidak lupa kita gunakan juga kaldu bubuk, bisa masako, roiko atau micin dan sebagainya. Silahkan sesuai dengan seleranya masing-masing. Dan juga garam. Nah, khusus mie goreng itu garamnya sedikit aja ya. Bahkan kadang-kadang nggak pakai garam pun juga nggak masalah. Itu untuk mie goreng. Untuk selanjutnya kita gunakan bawang putih. Ini bawang putih juga hampir semuanya masakan menggunakan bawang putih. Untuk masakan jenis food biasanya menggunakan bawang putih ya, atau bawang bombay. Ya, tidak menggunakan bawang merah. Terus kemudian lauknya kita gunakan pentol, ya ini kita pentol irsi ya, diirisi tipis-tipis ya. Terus lauknya itu selera, bisa pentol, kemudian juga bisa kita tambah sosis. Terus kemudian kita bisa juga menambah yang namanya udang ataupun ayam sesuai selera kita masing-masing. Dan untuk mie goreng ya, nah ini sayur ya, sayur ya. Sayurnya untuk bahan mie gorengnya tentu kita menggunakan mie juga. Kemudian botolannya kita tetap menggunakan yang namanya saus raja rasa dan Maggi cair. Ini sesuai selera, bisa boleh gunakan dua-duanya ataupun salah satunya. Dan tidak lupa kita menggunakan kecap ya, menggunakan kecap manis ya, boleh berbagai macam merek ya. Terus kemudian untuk finishingnya kita menggunakan minyak wijen ya. Tentu dengan telur, tidak lupa menggunakan telur juga, dan juga minyak goreng ya. Bumbu spesialnya yaitu kita tambahkan dengan bumbu saus belacan. Saus belacan ini kita buat sendiri ya. Nanti bagaimana cara membuatnya, resepnya akan saya jelaskan di deskripsi ya, kalau mau pesan juga boleh ya. Yaitu tadi bahan-bahan untuk pembuatan mie goreng. Kita lanjut untuk prakteknya, yaitu pembuatan mie goreng ya. Bagaimana praktek langsungnya kita saksikan saja ini, kita praktekkan langsung. Oke. Yang pertama adalah api kita nyalakan tanggung aja. Kemudian minyak goreng ya, sama minyak goreng agak dikit aja, biar enggak terlalu banyak minyak gorengnya. Kemudian kita masukkan seperti biasanya, kita masukkan telur dulu. Setelah telur ini ya, kita masukkan bawang putih 1 sendok. Setelah bawang putih, kita masukkan lauknya, yaitu pentol, kemudian sosis, terus kemudian udang ya, atau ayam juga diperbolehkan. Kita goreng dulu sampai matang. Benar-benar matang, terutama udang. Kalau menggunakan ayam juga ayam sangat penting sekali supaya lauknya matang ya. Nah, kita tunggu dulu sampai lauknya berubah warna ke kuning-kuningan. Itu tandanya bahwasanya udangnya matang. Oke, setelah ini kita masukkan sayurnya ya, sawi hijau. Sawi hijau kita masukkan ya, tunggu hingga layu. Sawi hijau sudah layu, kemudian kita ambilkan yaitu mie goreng, mie-nya. Tetap ya, 1 porsi seperti ini ya, sebanyaknya kita masukkan mie-nya. Nah, mie-nya sudah
masuk, kemudian kita masukkan bumbu dasar yaitu garam, gula, merica, kaldu bubuk ya. Untuk lebih simpelnya lagi kita menggunakan bumbu serbaguna. Kita ambil 1 sendok saja seperti ini. Oke, kita masukkan saus balacan ya, saus balacan setengah sendok aja. Kemudian bumbunya yaitu raja rasa 1, 2, 3. Tambah Maggi cair juga diperbolehkan 1, 2, 3. Sudah. Untuk minyak nyusul ya, minyak kita di tengah-tengah atau pada saat proses terakhir, karena kecap maksud saya di terakhir karena kecap mudah terbakar. Nah ini mie gorengnya kita letakkan dulu sama bumbunya, kita goyang seperti ini aja ya. Nah kita goyang untuk perataan ini. Oke, kita terakhir untuk bumbu selanjutnya yaitu kecap. 1, 2, 3. Nanti untuk jelasnya resepnya saya tulis di deskripsi ya. Kecapnya seperti ini supaya lebih rasa. Nah, kita ratakan seperti ini aja ya. Kita putar aja seperti ini. Nah, kita bakar supaya meresap bumbunya dengan minyak. Setelah selesai ini, terakhir yaitu minyak wijen. Sedikit aja. Oke, kita bakar sekali. Ya. Kita bakar. Untuk mie gorengnya nyelekit ya, kita gunakan cabai rawit ya. Kita potong-potong, kita masukkan gini aja. Dimasukkan terakhir aja ya, cabai rawitnya supaya tidak menggerak ya, tidak membuat wahing-wahing. Oke. Ya, kita ratakan, kita bakar sekali. Ya. Biar rata. Mulai menggerak. Aromanya luar biasa ya. Udah. Kemudian, nah ini mie gorengnya ya. Iya. Sudah siap mie gorengnya. Kita tinggal menyajikan saja. Oke. Ya, mie gorengnya kita tinggal menyajikan saja supaya lebih indah, lebih bagus. Kita tambah garnish. Oke. Demikian dari saya untuk pembuatan mie goreng nyakit. Semoga bisa bermanfaat. Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membuat mie gorengnya nyakit ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bumbunya ya. Bumbu di sini saya menggunakan bumbu yang spesial, yaitu tambahannya yaitu saus balacan. Saus balacan itu bagaimana cara membuatnya atau bahan-bahannya apa saja, nanti lebih jelasnya lihat di deskripsi. Saya jelaskan singkat saja di sini. Untuk saus balacan itu bahan-bahannya pertama adalah bawang bombay, kemudian bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, kemudian ebi dan terasi ya. Nanti perbandingannya berapa nanti lihat di deskripsi ya. Itu di blender semuanya, kemudian digongso atau disaute seperti kita membuat sambal. Nah itu untuk saus balacannya. Untuk penggunaannya mie goreng itu kurang lebih setengah sendok aja, setengah sendok makan untuk 1 porsi ya. Terus selain saus balacan, yang kedua ingin saya tekankan di sini di dalam proses membuat mie goreng itu pengaturan kecapnya ya. Kecap kita masukkan di tengah proses memasakan mie goreng supaya kecap tersebut tidak terlalu kering ya, tidak membuat masakan itu pahit atau kurang sedap. Kenapa? Karena mie goreng itu kecap itu mudah terbakar ya. Makanya dimasukkan ya, prosesnya di tengah atau mau matang ya, dibakar sekali saja itu sudah cukup. Ya, untuk mie goreng tersebut. Kemudian untuk mie goreng yang ketiga yang perlu saya tekankan di sini adalah mie ya. Mie itu
Untuk proses pembuatannya itu bisa direbus ya, kemudian disiram air biar dingin ya untuk proses persiapan mie-nya, ataupun direndam saja juga bisa. Silahkan menggunakan yang mana yang nyaman, yang sesuai dengan keinginan kita. Boleh direbus ataupun boleh direndam saja ya. Direndam pun dengan air hangat itu juga nggak masalah, ataupun air dingin juga tidak masalah. Yang penting dalam proses mie ini kita tiriskan ya, supaya airnya tidak ada, airnya sudah berkurang, sehingga di dalam proses masak itu lebih baik. Karena apabila mie ini mengandung air yang banyak, maka bisa mengakibatkan nanti biasanya lengket ya. Mungkin demikian tambahan dari saya untuk proses pembuatan mie goreng nyeklit ya. Oh ya, mie goreng nyeklit ini ciri khasnya adalah kita tambahkan cabai rawit ya. Adapun cabai rawitnya seberapa banyaknya itu sesuai dengan selera masing-masing ya. Tidak harus 10 ataupun 15 ataupun 5, itu sesuai dengan selera masing-masing. Dan pesan saya untuk cabai rawitnya di situ dimasukkan terakhir saja ya. Mau matang itu dimasukkan, dibakar sekali sudah cukup. Kenapa? Kalau cabai rawitnya kita masukkan di awal, itu membuat aroma yang sangat menyengat, sehingga bisa menyebabkan kadangkala hidung terasa panas ya, bisa wahing istilahnya gitu ya, atau bisa bersin ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka cabai rawitnya dimasukkan paling terakhir, dibakar sekali saja. Itu tambahan dari saya, semoga semakin jelas, semakin bisa dipahami untuk proses pembuatan mie goreng nyeklit. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.